PowerPoint-nya tentang pemuritan dalam komunitas sel sudah disiapkan di situ. Ya, saudara percaya bahwa api Pentakosta tidak berhenti hanya sampai di kamar loteng Yerusalem saja? Percaya saudaraku? Ya, api itu terus menyebar, terus bergerak dari barat, dari Yerusalem, ya kan, sampai nanti ke timur, ya ke Indonesia. Sekarang sudah tiba dan dideklarasikan sebagai Pentakosta ketiga oleh gembala pembina kita, dan banyak hamba-hamba Tuhan yang berjawatan, berkarunia sebagai membawa fungsi sebagai seorang nabi, ya, fungsi sebagai nabi, menyatakan bahwa api Pentakosta ini akan bergerak dari Indonesia kembali ke Yerusalem, ya, dan disanalah tiba selesainya amanat agung Tuhan Yesus. Dan kita percaya dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu, ya, kita sudah mendengar, sudah menerima pengajaran tentang komunitas sel. Ya, namun serial ini belum selesai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ini memasuki dalam pelajaran yang kelima. Ya, kemarin kita belajar tentang dasar-dasar alkitabiahnya, ya, tentang komunitas sel ini. Kemudian kita belajar tentang fungsi atau manfaat dari komunitas sel ini. Kita juga belajar tentang kepemimpinan di dalam komunitas sel. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran bagaimana kita mengerjakan, melaksanakan pemuritan itu sendiri di komunitas sel, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Karena di komunitas sel itulah, di sanalah terdapat atau terjadi pemuritan itu. Nah, kita mau belajar bagaimana nanti ketika komunitas sel ini kita sudah mulai di rumah-rumah, saudaraku. Sementara ini kita masih mengadakannya lewat online, ya, lewat virtual, yaitu melalui Google Meeting yang sudah kita mulai kemarin. Sebelumnya kita mulai pakai Zoom, ya, tapi kemudian kita mau coba bagaimana dengan Google Meeting ini, dan kemarin sudah kita coba, ya. Nah, nanti kita akan coba lagi untuk minggu-minggu selanjutnya masih dengan Google Meeting, saudaraku. Saudaraku segera ayo gabung dalam pemuritan ini melalui Komsel online, ya. Sudah bisa download untuk aplikasinya Google Meeting, ya, di Play Store. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan kirimkan linknya, sudah bisa tinggal masuk di link itu, sudah bisa bergabung. Ya, di sana sudah bisa belajar melayani, bisa belajar firman Tuhan, ya, bisa saling sharing, menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mendoakan di sana, ya. Di sana sudah akan bertumbuh di komunitas itu. Nanti pada waktunya kita sudah bisa mulai tatap muka, kita akan bentuk komsel-komsel di setiap rumah. Rumah-rumah saudara yang bisa dipakai nanti akan didaftarkan, ya, oleh Ibu Asih sebagai gembala di bidang pemuritan ini, ya, akan dipetakan sekali lagi, ya, wilayah-wilayah mana jemaatnya nanti disiapa di sana, dan akan diangkat gembala-gembala komselnya, gembala-gembala kulnya. Nah, gembala-gembala inilah nanti yang akan memperhatikan domba-domba di komunitas komselnya. Ini akan menjadi sangat efektif, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan melihat dahsyatnya luar biasa kuasa dari komsel ini, karena ini cara hidup murid mula-mula di zaman Kisah Rasul, dan itu Kisah Rasul 2, saudaraku, ya. Nah, kita lihat sama-sama pemuritan dalam komunitas sel, ya. Kita lihat tujuan utamanya, ya. Tujuan utama apa sih dari komunitas sel ini? Dengan saya ikut komunitas sel, dengan saya ikut cool, ini tujuannya mau kemana? Nah, ini penting, ya. Tujuan dari komunitas sel adalah sebagai komunitas. Katakan sama-sama komunitas. Ya, komunitas itu bisa dikatakan keluarga, ya, keluarga rohani. Saudara punya komunitas keluarga, itu keluarga jasmani kita, keluarga jasmani, orang tua kita, adik kita, kakak kita, ya, keponakan kita, itu komunitas keluarga jasmani. Namun komunitas sel ini merupakan komunitas keluarga rohani. Jadi saudara ini perlu selain punya komunitas secara jasmani, keluarga jasmani, juga harus punya komunitas secara rohani. Gak bisa saudara hanya hidup eksklusif, ya, menyendiri, membentengi, aku hanya mau hidup di lingkungan keluargaku saja. Gak bisa, kita tuh makhluk sosial, ya. Kita tuh hidup, kita tuh ketergantungan kita dengan orang lain. Kita nggak bisa berdiri sendiri, sama seperti tubuh ini. Ya,
tubuh ini ada kepala, ada leher, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, dan semuanya sampai ke kaki, jari-jarinya semua berfungsi. Ya, nggak bisa kepala hanya bilang aku mau hidup sendiri, aku nggak perlu tangan, aku nggak perlu kaki, aku nggak perlu otak. Nah, gimana? Kita semua perlu. Seperti saudara mungkin ada yang sebagai fungsinya sebagai kepala, ada yang fungsinya sebagai tangan, ada yang fungsinya sebagai kaki. Masing-masing jemaat berbeda fungsinya. Karunianya berbeda, bisa berfungsi dengan karunianya masing-masing, tapi semua saling melengkapi. Sama seperti tubuh ini, saling melengkapi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi pastikan bahwa saudara itu punya komunitas rohani. Yang mengerti katakan amin. Ya. Karena komunitas rohani ini nggak kalah pentingnya dengan komunitas jasmani. Ketika kita ada kendala, ada masalah ya dalam keluarga jasmani kita perlu keluarga rohani. Amin, saudaraku. Demikian juga mungkin dalam keluarga rohani kita ada gesekan, kita perlu keluarga jasmani. Saling melengkapi, tapi tidak saling menghilangkan, saling melengkapi. Yang nanti katakan amin ya. Sebagai komunitas ilahi, komunitas rohani, bagi orang percaya, untuk apa? Saya ada di situ untuk apa? Supaya saudara di sana dijadikan murid, dibentuk jadi murid. Saudara ditolong, saudara dibantu oleh mentor-mentor, oleh gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani di komsel itu, di keluarga rohani kita. Saudara dibantu untuk bertumbuh. Saudara dibantu untuk bagaimana menjadi murid. Saudara dibantu untuk bagaimana saudara bisa berubah cara hidup kita. Saudara diajar melalui firman Tuhan sebagai dasar fondasi yang utamanya, sebagai patokan, sebagai pegangan, sebagai kompas, sebagai arah tujuan langkah hidup kita, saudaraku. Ya, disitulah pentingnya saudara ada terhisap di komunitas sel. Kenapa sih hal ini harus diajarkan? Iya. Saudara nggak perlu mencari-cari dulu, aku ini sedang susah dalam hal keuangan. Aku butuh firman Tuhan yang bisa menjadi solusi untuk keuanganku. Itu nanti dulu saudaraku. Itu Tuhan pasti akan kerjakan. Tuhan akan memperhatikan. Tuhan tahu kebutuhan saudara, baik kesehatan, keuangan, keluarga. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau ini dasar ini harus dibangun dulu. Pondasinya harus dikuatkan dulu. Kalau sudah bangun rumah kan nggak langsung bangun temboknya, apalagi bangun rangkanya nggak mungkin bisa. Dimulai dari fondasi dulu. Fondasinya harus dalam, harus kuat, harus kokoh. Baru bangun yang lainnya, temboknya, pilarnya, baru atapnya, keramiknya, isi dengan perabotan-perabotan. Itu kan tahap-tahapannya, saudaraku. Demikian juga untuk kehidupan rumah rohani kita ini. Ya, rumah rohani, bahtera rohani, katakan begitu ya. Bahtera rohani kehidupan kita ini secara pribadi maupun bahtera kehidupan keluarga kita. Kita perlu memperhatikan fondasi dulu. Ketika saudara fondasinya kuat, saudara mengerti, menyadari manfaat dari saya ini perlu komunitas, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara terhisap di sana. Ketika sudah bertumbuh, itu semua mengikuti nanti. Rumusnya kan begini firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru nanti semuanya itu akan ditambahkan, ngikutin. Bonus-bonusnya ini ngikutin. Ketika sudah bertumbuh, bagaimana sudah bertumbuh? Gak mungkin sudah hanya di keluarga jasmani saja, gak bisa. Saudara perlu mentor, saudara perlu guru-guru, saudara perlu hamba-hamba Tuhan, saudara perlu gembala-gembala. Makanya di Alkitab dituliskan ada 5 jawatan. Ya, ada jawatan yang namanya rasul, ada jawatan yang namanya nabi, ada penginjil, ada gembala dan ada guru, ada 5. Ini saling melengkapi untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Alkitab Efesus menyatakan seperti itu. Tuhan mengaruniakan jawatan-jawatan ini, bukan jabatan, beda. Jawatan dan jabatan beda. Jawatan itu lebih kepada fungsi. Kalau jabatan ya struktural, ya. Yang penting ini jawatannya. Jawatan itu berfungsi. Kalau jabatan ya bisa berfungsi, bisa enggak, tergantung pribadi masing-masing. Bagaimana dia mengelola jabatannya itu, ya kan?
Yang penting jawatan. Mereka berfungsi, ada yang berfungsi sebagai nabi, mereka mengajar, menunjukkan kesalahan. Sebagai gembala, mengayomi, membapai, menuntun, membimbing, mengajar. Sebagai penginjil, memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, tentang pengorbanan Yesus, tentang pertobatan, tentang pengampunan. Sebagai rasul, dia nanam gereja-gereja, ya kan? Church planting, pertumbuhan gereja. Ya, buka tempat-tempat ibadah yang baru, tempat komunitas-komunitas yang baru dibuka. Itu rasul-rasul, semua berfungsi. Untuk apa? Penginjil, mengkhotbahkan atau menginjili orang. Orang itu bertobat. Dia nggak punya jabatan, dia nggak punya hati gembala. Bawa sebagai penginjil, bawa kepada gembala. Misalkan contohnya saya sebagai penginjil, Pak Silaban sebagai gembala misalkan. Saya datang ke satu daerah, saya menginjili, orang bertobat, lahir baru, saya baptis. Tapi saya nggak bisa menggembalakan, saya nggak punya karunia. Saya orangnya mungkin nggak bisa, harus mengayomi, harus apa, nggak bisa. Ya sudah, di situ ada siapa? Oh, saya tahu ada teman saya, ada sahabat saya, seorang gembala. Saya bawa dia. Pak Silaban, saya punya jiwa baru. Ini sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah saya baptis, bahkan penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Tolong gembalakan ya Pak ya. Saya titip Pak. Ini dombanya Tuhan. Ya, bukan domba saya, bukan dombanya Pak Silaban, tapi dombanya Tuhan. Tuhan yang berhak punya domba ini. Amin, saudaraku. Kita nggak bisa klaim itu dombaku, nggak bisa, no. Ya, Alkitab jelas ngomong, ya, itu apa? Kita tuh sebagai penilik, mereka tuh domba-domba yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Berarti dia milik Tuhan. Amin, saudaraku. Katakan yes. Haleluya. Tolong gembalakan baik-baik ya Pak ya. Saya cari jiwa lagi. Wah, dapat lagi. Saya nggak bangun kerajaan saya, enggak. Saya nggak bikin lagi komunitas. Karena saya tahu jawatan saya penginjil. Tugas saya menginjil, membawa jiwa bertobat, bawa kepada Yesus. Cuman karena saya nggak bisa merawat, ya kan? Saya nggak bisa mengayomi, saya nggak bisa membapai. Ya saya serahkan. Gembalakan. Itu fungsinya, saudaraku. Kira-kira begitu. Ya, jadi sudah dibantu. Nanti di tempat Pak Silaban katakan begitu, dimuridkan, mulai bertumbuh. Orang yang baru lahir baru itu seperti bayi rohani, saudaraku. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Walaupun tubuhnya jasmaninya hidup, tapi rohnya mati. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah titik lahir kembali kehidupan kita. Roh kita mulai hidup. Jadi kita yang tadinya sebelum percaya terima Yesus hanya hidup dengan tubuh dan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh kita belum hidup waktu itu, masih mati. Tapi ketika kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri untuk dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dan kita memberi diri kemudian dibaptis air sebagai meterainya, ya, sebagai pengesahannya. Lahir baru disahkan melalui baptisan air. Ya, seorang yang lahir baru perlu disahkan oleh baptisan air, dikasih meterai baptisan air, ya. Baru kemudian dimuridkan, diajar. Dia bayi sekalipun mungkin umurnya sudah 40, 50, 60, tapi dia bayi rohani, saudaraku. Dia perlu pertolongan dari gembala, dia perlu pertolongan dari penginjil, dia perlu pertolongan dari para guru, dia perlu komunitas keluarga rohani. Tanpa keluarga rohani, ini jiwa hilang, saudaraku. Saya udah injili, bertobat, baptis, dia gak masuk komunitas. Bisa gak, saudaraku? Gak bisa. Dia hidup sendiri, bingung. Dia gak tahu firman, dia gak tahu harus apa. Dia gak dituntun, gak dibimbing, kayak bayi aja, baru lahir, dibiarkan. Bisa hidup gak, saudaraku? Gak bisa. Dia boleh ini kan, udah melahirkan kan dirawat bayinya, nggak dilepaskan, ya kan? Karena dia bayi nggak bisa tumbuh sendiri, nggak bisa besar sendiri, saudaraku. Dia perlu pertolongan, dia perlu dibantu untuk bertumbuh.
Karena itu orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, dibaptis, cari komunitas. Masuk komunitas, cari. Bertumbuh di situ. Mau diajar, ayo ajar aku, mentor aku, jadikan aku muridmu. Ikuti terus, tekun, setia. Sudah semakin bertumbuh. Suatu hari gantian saudara yang memuridkan orang lain. Nanti saya nginjil lagi. Ya ini ceritanya nih, orang yang tadi itu yang saya menangkan udah bertumbuh dewasa, oleh Pak Silaban udah bertumbuh dewasa. Dia udah punya komunitas sendiri. Cabangnya Pak Silaban misalkan, ya kan? Saya injili lagi. Tapi tempat penginjilan saya itu jauh dari Pak Silaban, tapi lebih dekat kepada muridnya Pak Silaban. Saya bawa ke muridnya Pak Silaban. Yang dulu pernah saya menangkan. Karena dia sudah tumbuh dewasa. Gantian nih, dia yang menerima orang yang baru jemaah yang baru bertobat tadi, dia muridkan, bertumbuh lagi, terus begitu. Inilah fungsi komunitas sel, saudaraku. Amin. Kalau saudara sudah mengerti betapa pentingnya komunitas sel ini, ya saudara ambil tindakanlah, paling tidak apa kira-kira. Kalau sudah tahu, ya sudah tahu makan itu penting. Coba saya mau tanya dulu survei, buat saudara makan penting nggak? Siapa di sini yang ngomong makan nggak penting? Semua setuju makan itu penting? Saudara tahu itu penting, saudara mau makan nggak? Saudara cari makan nggak? Saudara usahakan dengan sekuat tenaga untuk bisa makan nggak? Iya. Demikian juga komunitas sel kalau bagi saudara ini penting. Apapun akan saudara usahakan untuk saudara terhisap di komunitas itu, untuk saudara menjadi bagian dalam komunitas itu. Seperti kemarin ada beberapa yang sudah dibaptis, lahir baru dibaptis. Saya bilang bayi rohani loh. Saudara bayi rohani sekarang. Ya, ada 3 jiwa kemarin dibaptis, lahir baru dan dibaptis. Saya bilang ini lahir baru, kehidupan yang baru. Baptisan air bukan hal terakhir dari langkah perjalanan hidup kita, tapi baptisan air adalah langkah awal permulaan yang baru dari hidup kita selanjutnya. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya dalam fakta prakteknya, setelah banyak jiwa setelah lahir baru dibaptis sudah selesai, menghilang, nggak tahu kemana. Ya kan? Sedih loh saya sudah membaptis, ada beberapa orang saya baptis, saudaraku. Saya sudah bilang setiap kali pengarang itu sudah bilang ini titik awal ya dari perjalanan hidupmu ya. Ini bukan akhir loh. Dengan engkau dibaptis bukan berarti kau selesai. Tapi kau mulai perjalanan hidup yang baru ke depan. Jangan menghilang, bertumbuh. Ya, nasihat sih boleh aja bisa dikasih, tapi ya kembali kepada pribadi masing-masing, saudara. Motivasi sudah diberikan, pengertian firman Tuhan sudah diberikan, wadah sudah disiapkan. Tetapi kalau tidak ada respon, ya sudah. Ya. Sedih saya kalau ada yang sudah dibaptis kemudian nggak kelihatan lagi gitu loh. Itu sebagai bapak rohani ya, saudara pasti sedih. Itu yang saya rasakan, saudaraku. Saudara punya keluarga, punya anak, ya kan? Saudara katakan anak itu sekolah jauh misalkan di luar kota atau di luar negeri. Rasanya gimana, saudaraku? Ada rasa gimana, saudaraku? Kok nggak ada dalam keluarga? Ya kan? Ada sesuatu yang kurang gitu rasanya, ya kan? Demikian juga saya sebagai bapak rohani, sebagai gembala juga, kalau ada yang sudah dibaptis, aduh gak suka gak melihat ya, kok nggak ada ya? Itu tuh rasanya sedih saya, ya kan? Makanya ayo saya dorong saudaraku, setelah dibaptis jangan berhenti, lanjutkan, karena sudah baru bayi rohani. Kalau sudah nggak cari komunitas, sudah terjadi bayi yang terlantar, sudah nggak punya makanan rohani, nggak dapat makanan rohani. Sekarang saya mau tanya, bagi saudara makanan jasmani sama makanan rohani lebih penting mana?
Halo? Makanan jasmani penting nggak? Penting. Tapi ingat, kita ini punya 3 tubuh, tapi satu. Kita punya tubuh daging yang bisa dicubit ini, yang kerasa sakit, dicubit, ya kan? Kita punya tubuh jiwa, yaitu kita punya bisa berpikir, bisa punya kehendak, kemauan, keinginan, kita punya. Tapi kita juga punya tubuh roh. Firman Tuhan mengatakan rohlah yang menghidupkan. Tanpa roh, manusia hidup tanpa roh, rohnya mati. Dia nggak ubahnya seperti dia hidup seperti binatang. Karena binatang hanya punya hidup dengan tubuh daging dan tubuh jiwa. Tapi dia nggak punya roh. Amin, saudaraku. Makanya nggak heran orang yang rohnya mati, kelakuannya, cara hidupnya sama seperti makhluk yang tadi, yang hanya hidup dengan tubuh jasmani dan jiwa, karena rohnya nggak ada. Ayo kita semua di tempat ini, saya mengasihi saudara, saya mau bantu saudara untuk bertumbuh. Karena kalau sudah nggak bertumbuh, resiko paling ekstrim saudara masuk neraka. Betul. Di sanalah tempat ratap dan kertak gigi. Wah, tempat kegelapan yang paling gelap. Tempat hukuman selama-lamanya. Karena saudara nggak pernah bertumbuh, saudara nggak pernah berubah. Hidup saudara hidup lama terus. Ingat, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau sudah hidup dalam kedagingan terus, dalam nafsu dosa terus, ya, hidup secara duniawi terus, melayani si pendusta, si iblis itu, ya kan? Iblislah yang menjadi bapamu, firman Tuhan sampai ngomong gitu. Iblis bapa pendusta, dan kau menjadikan iblis itu sebagai bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Ya sudah, engkau namanya iblis di neraka, saudaraku. Ya kan? Makanya di tempat ini, di komunitas rohani saudara sudah ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan memang berfungsi, bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita, ya kan? Untuk mengajar kita supaya kita berubah menjadi murid-murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana sudah bisa meraih semuanya itu? Terhisaplah di komunitas sel. Kita ada, sudah siapkan wadahnya. Gak apa kita step by step, karena memang ini setelah masa pandemi, ya kan, kita mulai lagi riset lagi, ya kan. Belum bisa tatap muka, nggak apa-apa. Kita bisa online dulu. Pak, aduh kuotanya Pak. Ya bayar harga lah, ya kan. Sudah, kalau tatap muka kan juga isi bensin, makan di jalan, ya kan. Ini cuma sudah di rumah siapkan kuota, ya kan. Kuota nggak akan banyak, kalau kita 1 jam nggak akan banyak lah, ya kan. Apalagi sekarang banyak promo, promo kuota, ya kan. Kemarin 40 giga cuma 72.000. Wah. 40 giga 72.000. Waduh, mirip banget saudara. Saya kemarin beli 40 giga atau 30 giga tuh, cuman 50.000 saudara. Sekarang tinggal niat kita mau atau enggak. Amin, saudaraku. Gadget punya semua kan, gadget. Apa Pak gadget? HP. HP punya kan, yang bisa support Android punya kan. Ya kecuali kalau nggak punya ya saya nggak bisa paksa lah katakan. Tapi kalau punya, ayo saya dorong, saya motivasi. Install, download. Ya Google Meeting atau Zoom. Sekarang eranya digital, saudaraku. Sudah harus ikuti, jangan sampai ketinggalan. Nggak apa-apa ikuti, tapi untuk hal yang baik. Sekarang sebanyak seminar-seminar, banyak pembekalan-pembekalan itu lewat Zoom, lewat online, saudaraku. Ya, ini beberapa minggu ini tuh banyak banget yang saya ikuti sudah lewat Zoom, ya kan? Pembinaan dari BPD, dari BPH, dari pusat rayon 2, saya harus ikutin semua. Pembekalan, pemuridan saya ikut. Ini sebelum saya ngajar ini, saya ikut dulu, saudaraku. Saya dimentor dulu, diajar dulu lewat seminar.
Saya sebagai pendengar dulu dapat sertifikat, ada sertifikatnya untuk ngajar ini saudaraku. Saya punya sertifikatnya, sertifikat digital. Sekarang saya sosialisasikan kepada saudara. Ayo motivasi, semua harus bergerak di dalam pemuritan komunitas sel. Yang mengerti katakan amin. Coba diklik. Ini sudah lewat satu klik. Nah, ini tujuannya ya. Komunitas sel adalah sebagai komunitas ilahi bagi orang percaya untuk dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ketika sudah jadi murid, sudah bertumbuh, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Gak usah pusing dengan bonus-bonusnya. Amin, saudaraku. Beli motor, dapat helm. Ada bonusnya, ngikutin ya. Beli rumah ada bonusnya mungkin apa ya kan? Ngikutin semuanya, bonus-bonus itu ngikutin, sifat dari bonus itu ngikutin. Ketika kita rajin, bonus ngikutin ya kan? Jadi jangan pikirkan bonusnya, pikirkan ininya dulu nih, utamanya dulu. Next, selanjutnya klik. Nah, kata mentor memiliki makna secara rohani yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi seorang mentor atau guru ya, itu atau pemimpin ya, dalam sebuah proses mentoring. Jadi dalam komunitas ini ada satu pemimpinnya. Bisa disebut sebagai gembala, bisa disebut sebagai mentor. Yang mementor, yang mengajar, yang memuridkan. Ya. Maka sudah harus masuk ke situ. Saudara punya bapak rohani, saudara punya kakak rohani. Itu penting. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Mentor, apa itu mentor? Yang pertama, seorang mentor suatu hari saudara akan jadi mentor. Suatu hari saudara akan menjadi pemimpin. Karena saudara harus bertumbuh. Kalau saudara nggak jadi pemimpin, saudara nggak jadi mentor, berarti saudara nggak bertumbuh. Itu ukurannya, saudaraku. Ya, saya ulangi, ini penting. Ketika saudara tidak bertumbuh, saudara nggak bisa jadi mentor. Tapi ketika sudah bertumbuh, saudara bisa jadi mentor. Karena saudara pasti akan mementor setelah sudah bertumbuh. Saudara akan mementor orang lain, akan menggembalakan orang lain. Saudara akan membimbing orang lain, saudara akan mengajar orang lain. Saudara berfungsi sebagai mentor. Nah, setiap saudara harus mempersiapkan diri sebagai mentor, baik dalam keluarga komunitas jasmani maupun dalam komunitas rohani. Memang dimulai dulu dari keluarga jasmani, di mana kita sehari-hari, tiap hari, tiap waktu kumpul di situ. Ya. Seorang kakak belajar jadi mentor buat adiknya. Seorang adik belajar untuk bagaimana mau dimentor oleh kakaknya. Seorang tua, orang tua atau ayah atau ibu juga berfungsi bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai mentor. Mementor itu nanti kita akan lihat unsur mentor itu ada apa aja, nanti kita lihat. Orang tua juga harus mementor, bukan hanya memberi nih uang. Gak bisa, saudaraku. Anak nggak boleh tumbuh dengan dikasih uang terus. Anak yang bertumbuh karena uang dan uang, dia akan jadi materialisme. Dia akan jadi cinta uang. Dia sulit untuk mendekat kepada Tuhan karena yang dijadikan Allah adalah mamon. Semua akan diukur oleh uang. Oleh anak itu ketika dia bertumbuh, ukurannya apa? Uang dan uang. Ajarkan anak-anak kita. Kita belajar sebagai kakak punya adik, ajarkan adik kita. Kalau kamu ingin sesuatu apapun, doa, nabung, ya kan? Kerja. Walaupun mungkin kecil-kecilan, dagang online misalkan, ya kan? Belajar. Nanti uangnya kumpulin, dari uang saku kumpulin. Jangan dihabiskan buat jajan semua di sekolahan, misalkan. Sebagai seorang kakak mementor adiknya begitu. Orang tua mementor anaknya, anaknya yang ini mementor adiknya, atau keponakannya, atau siapa. Ya. Membapai jadi bapak. Ya. Kemudian edukatif, E-nya yang kedua. Edukatif itu memberikan pengajaran, ya, memberikan arahan, memberikan nasihat. Kemudian
N nasihat, ya sudah termasuk di sini. T teladan. Artinya apa? Bukan hanya teori, tapi juga praktek hidupnya. Ini menjadi teladan. Amin, saudaraku. Ya, kita jadi contoh yang baik, bukan contoh yang jelek. Ingat, sesuatu yang jelek itu lebih mudah ditiru. Makanya kita tuh punya potensi mau kasih pengaruh jadi contoh yang baik atau contoh yang jelek. Hati-hati, saudaraku. Ya. Yang berikutnya adalah original, ya, asli, ya, nggak pura-pura, nggak dibuat-buat, asli. Relasional, punya hubungan, ya, bisa berrelationship, bisa berfellowship, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, inilah mentor. Seorang mentor dia bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pengajaran dengan baik, menyampaikan sesuatu hal dengan baik. Ya, ini seorang mentor. Jadi siapkan, suatu hari sudah jadi mentor. Sekarang pun sudah jadi mentor sebenarnya. Ya, yang orang tua jadi mentor buat anaknya kan, yang jadi kakak jadi mentor buat adiknya. Sebenarnya sudah sekarang jawatan mentor ini sudah ada di masing-masing kita semuanya. Nah, tinggal sudah praktekkan nih. Ayo, dimulai dari keluarga sebagai latihannya, ya, sebagai area latihan kita. Fungsikan diri kita sebagai mentor. Amin, saudaraku. Ya, next berikutnya. Mentoring sangat berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan, leadership, di mana seseorang mentor itu memiliki inisiatif. Nah, ini penting, ya. Seorang mentor memiliki inisiatif dalam membimbing, memimpin orang lain, sehingga orang lain di kemudian hari menjadi maksimal. Suatu hari, misalkan kita bicara dalam konteks school atau komsel, ya. Suatu hari nanti ada di wilayah-wilayah sudah ada komunitas 1, komunitas 2, komunitas 3 dan seterusnya. Misalkan sudah ada gembalanya, sudah ada mentornya masing-masing. Nah, ini seorang mentor, nanti gembala-gembala di tiap-tiap komsel itu, ya, mulailah punya inisiatif. Saya mendorong para gembala-gembala, para mentor-mentor punya inisiatif, jangan pasif, saudara. Kreatif, inovatif. Nah, inovatif itu kita punya penemuan-penemuan baru. Wah, apa ya? Apalagi. Itu inovatif namanya. Ada sesuatu yang baru yang kita munculkan, yang menjadi berkat. Setelah ini apalagi ya? Inovatif lagi. Oh ini. Terus berkembang. Bertumbuh kitanya di situ. Ingat kesaksian dari Pak Henry Steja minggu yang lalu. Mertuanya, ya kan, ibu mertuanya, mamah mertuanya, saya kenal, saudaraku, karena saya pernah di sana. Ya. Umurnya sudah tua, sudah 80 lebih ya kemarin disaksikan kalau nggak salah tuh. Tetapi dia mau megang sebagai gembala, cool. Walaupun sudah tua, tapi dia, sebagai gembala cool, dia punya inisiatif. Kalau sebagai saudara yang masih ingat cerita kesaksian Pak Henry saja yang lalu, setiap kali mau cool, diteleponin, ditanya ada masalah apa, dia tahu gembalanya ini, mentor di komsel-komsel itu. Bila perlu dijemput, diantar. Jadi memang inilah pelayanan yang sesungguhnya, saudaraku. Ini pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita semua sama-sama yuk. Masing-masing punya kekurangan, saya pun juga punya kekurangan. Tapi saya mau belajar, saudara pun juga mau belajar. Amin, saudaraku. Ya. Dimulai dari keluarga kita dulu, ya kan. Kemudian sudah mulai gabung di komunitas rohani, ikut di komsel virtual kita lewat Google Meeting atau Zoom. Ya, kemudian sambil nunggu waktu, nanti diadakan tatap muka, kita bentuk komselnya, kita habiskan gembala-gembalanya. Nanti mulai nih, makanya dipersiapkan dulu firmannya. Nanti ketika praktek, ini sudah punya nih, bekalnya sudah ada nih, tinggal dipraktekkan. Itu. Amin, saudaraku. Ya, ini step-stepnya seperti itu. Jadi sekarang saya persiapkan dulu nih materinya. Nanti begitu mulai, ini mulai diaplikasikan. Yang ini diaplikasikan. Oh iya, saya sebagai gembala harus punya inisiatif.
memperhatikan domba-dombaku di Komsel ini. Ini adalah domba-domba yang Tuhan percayakan kepadaku. Nah, diperhatikan. Misalkan ada hal-hal yang perlu diselesaikan yang nggak bisa diselesaikan dalam komunitasnya, bisa langsung ke sekretariat atau ke gembala-gembala bidang itu. Ya kan? Misalkan ada perlu tindakan selanjutnya yang lebih serius, ya kita sama-sama nanti akan bantu. Kita akan sama-sama cari solusinya bagaimana. Jadi tercover semuanya. Jadi nggak ada domba-domba yang terbengkalai, saudaraku. Karena masing-masing itu sudah punya gembala-gembala di komunitas terkecilnya. Siap, saudaraku? Apakah sudah siap memasuki era seperti ini? Ini era yang Tuhan mau. Di zaman ini kehidupan jemaat mula-mula ada lagi. Cara hidup jemaat berubah. Setelah Pentakosta, mereka sehati berkumpul bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, doa, pujian, penyembahan, menara doa, pemuritan. Nah, saya mau sampaikan, saudaraku, wadah ini akan bergerak dalam dua rel. Rel sisi pertama itu adalah doa, pujian, penyembahan, restorasi Pondok Daud, DNA kita. Tapi rel sebelah satunya adalah pemuritan. Inilah yang akan kita jalankan ke depan ini nanti. Kereta Bahtera atau kereta GBIH di Bapak ini akan berjalan di rel itu sampai kepada tujuannya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara yang ada di gerbongnya, saudara sedang dipersiapkan menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Di dalam gerbong itu, apa yang saudara lakukan? Gesit ini. Nah, gerakan selalu intim dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Gaya hidup berdoa, membaca firman, merenungkan firman, belajar firman, pemuritan. Ini gaya hidup gesit, saudaraku. Gerakan selalu intim dengan Tuhan di dalam gerbong itu. Setelah ini kita jalan sama-sama. Yuk di rel ini. Ikuti terus doa, pujian, penyembahan, menara doa. Ikuti. Ikuti pemuritan. Gak bisa satu rel, gak bisa satu rel. Kalau cuma satu rel, keretanya pasti terguling, saudara. Kita harus kuat di dua rel ini. Satu, kehidupan doa, pujian, penyembahan. Satu lagi, pemuritan. Ini harus berjalan bersama-sama, saudara. Amin. Sudah mulai menangkap visi ini. Saya harus share sebagai gembala, sebagai ini pemimpin harus share visi ini. Ya, segala ini pergerakan arah tujuan kita harus semua harus mendengar, kita harus menangkap sama-sama. Baru kita bisa sampai tujuan nanti. Saudara sedang dipersiapkan untuk umat yang menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Ya, next berikutnya. Secara rohani, ya, secara konteks rohani, next berikutnya ya. Di dalam Alkitab, ya, praktek pementoran atau mentoring diidentikan dengan discipleship atau pemuritan dari segi tujuan atau goal. Nah, goalnya ya hendak dicapai menjadikan orang yang dibimbing atau yang dipimpin menjadi orang yang hidupnya lebih berkualitas. Tujuannya apa sih? Saya ikut Komsel supaya saya dibimbing. Ayo bimbing saya, muridkan saya. Kenapa? Supaya hidup saya lebih berkualitas. Nah, itu tujuannya, saudaraku. Itu pentingnya komunitas sel supaya hidup saudara secara rohani, secara jasmani lebih berkualitas. Ini. Maka antara mentoring dan pemuritan dalam prakteknya sama saja. Nah, dalam praktek nanti pementoran pemuritan itu bisa kita di outdoor, bisa di indoor, boleh bisa, ya, bebas. Tinggal komunitasnya aja janjian, komunikasi. Yuk kita nanti misalkan minggu depan gimana nih? Kita mau adain apa nih? Yuk kita kumpul, tapi ya tetap harus sharing firman. Itu makanan utama. Bukan cuma kumpul-kumpul hore-hore aja, ya kan? Makan bareng lupa firmannya. Enggak, tetap harus ini makanan pokoknya, saudaraku. Ya, ujian penyembahan dan pemuritan firman itu harus relnya di situ apapun acaranya. Rel itu jangan ditinggalkan, saudaraku. Jangan keluar dari rel maksudnya. Saudara mau ngopi bersama, ya kan? Mau ngeliwat bersama, apapun judulnya. Judul itu harus ditampakkan di rel itu, doa, pujian, penyembahan dan pemuritan. Ya.
Next berikutnya. Nah, ini klik selanjutnya. Klik ya. Ini sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, tapi untuk merefresh sebentar saja, untuk merefresh ya. Dalam praktek pemuritan ya, atau pementoran ada 3 hal. Nah, yang tadi prakteknya gimana sih mentor itu? Dalam pemuritan itu prakteknya gimana sih saya sebagai mentor? Ya, ini ada fathering, ada teaching, ada coaching. Ya, yuk katakan sama-sama ya. Fathering, katakan sama-sama. Fathering. Yang kedua teaching. Yang ketiga coaching. Bukan kucing. Coaching. Coaching. Artinya apa? Coaching itu melatih, ada prakteknya. Ya, bukan hanya teori. Setelah teori dapat, mulai praktek. Saya pun sama, ya kan, melakukan 3 hal ini. Mendata, ayo siapa yang mau belajar drum, siapa yang mau belajar WL, singer, daftar dulu, inisiatif. Udah, mulai dibapai, didoakan, ya kan, dikasih nasihat, dimotivasi, ya kan. Jadi gak cuma hanya skill aja, tapi kerohanian juga diperhatikan, itu membapai. Kalau sudah di sekuler kan datang les, ya gedebak, selesai pulang. Nggak ada pementorannya, nggak ada pembapaannya. Kita nggak pernah dikasih nilai-nilai kehidupannya. Tapi ketika kita masuk dalam komunitas itu, ini, saya pun dengan beberapa orang yang masih saya mentor sebagai pemain drum atau WL atau siapapun itu, saya pasti masuk tuh nilai-nilai kehidupan saya masukkan. Bagaimana harus menghormati orang tua, itu saya masukkan di situ, nasihat-nasihat. Bagaimana nanti kita harus punya karakter kalau suatu hari kita nanti masuk dalam dunia kerja, di sekuler, di marketplace. Nilai-nilai ini dipakai, saudara akan maju, saudara akan dipromosikan, saudara akan jadi orang yang berhasil dengan nilai-nilai kehidupan ini, gitu loh. Dilatih di situ, baru didoakan, skill mulai dilatih. Gak bisa, saya kasih pelatihan, saya kasih contoh praktek, saya praktekkan. Nih kalau WL tuh begini, saya praktek, lihat ya. Ada, lihat saya, ya kan? Nanti ada praktek. Nanti setelah itu saya akan melihat Anda. Nah, itu siklusnya seperti itu. Contoh nih, Bu Roimah, ya kan? Saya mementor Bu Roimah sebagai WL misalkan. Bu Roimah, lihat saya kasih contoh. Bu Roimah lihat. Kemudian sekarang yang kedua, ayo Bu Roimah praktek. Ketika Bu Roimah praktek, sekarang saya ganti yang melihat. Kalau tadi Bu Roimah yang lihat saya, sekarang ganti saya yang lihat. Nah, saya evaluasi, saya arahkan, saya bimbing, saya beri nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai karakter, nilai-nilai pelayanan saya masukkan di situ. Ketika itu klik, wah dahsyat luar biasa, saudaraku. Tapi kalau nggak klik, sulit, tertatih-tatih, saudaraku. Tapi kalau ketemu satu roh, satu jiwa, satu tujuan, yes, saya mau hidupi nilai itu, saya mau diajar, dilatih, itu akan wah luar biasa. Amin. Ya, ini membapai, mengajar, dan melatih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.